Halo teman-teman, hari ini saya mau ngebahas sebuah reel dari Zuru, yaitu Zuru Highway. Reel BC yang udah menemani saya kurang lebih 3 bulanan belakang ini, yang saya pakai buat casting dan mancing liar. Kebetulan di reel ini beberapa part udah saya ganti, ya kurang lebih sekitar 30% udah saya ganti. Seperti kayak handle sudah saya ganti, ini dari Fugu. Terus ini fokusin dulu. Nah, ini line guide-nya udah saya ganti kayak gini, seramik yang lebih lebar. Karena yang bawaan itu keramiknya kecil, terus dia enggak halus. Jadi saya rasa saya ganti. Ternyata improvisasinya lumayan. Ini dari Fugu juga. Kebetulan saya kemarin dapat satu reel BC Fugu second. Jadi part yang bisa saya pakai di sini saya taruh sebagian. Kita mulai dari fisik luar dulu ya. Fisik handle yang diganti. Terus line guide sudah saya ganti. Ke bagian magnetic brake. Di bagian magnetic brake ini yang 2 biji saya ganti dengan yang lebih kuat dibandingin yang lain. Jadi saya ganti 2 biji yang di sebelah sini. Terus saya ambil dulu alatnya. Sebentar. Ini penahannya sebelah sini hilang kebetulan. Jadi saya modifikasi kayak gini. Ya lumayan lah untuk nahan supaya nggak copot kayak gini. Gampang sekali hilang. Terus ini bearingnya udah saya ganti juga dengan tipe yang tertutup. Agak susah. Nah, tuh keluar tuh. Nah, saya ganti dengan tipe yang tertutup. Seperti ini. Terus di sini kan ada plat apa ya, kayak penahan gitu. Saya ganti dengan bahan yang metal. Kalau yang bawaannya kayak bahan fiber atau ABS, kayak teflon gitu, saya ganti dengan yang metal seperti ini. Oke, ini di bagian brake system. Terus di bagian spool ini saya ganti juga dengan tipe tertutup. Tuh, lebih halus tuh. Kelihatan nggak? Saya deketin lagi. Tuh, lebih halus kan? Terus kita coba bongkar handle-nya. Ini nggak salah kemarin sempat loss. Jadi kalau nggak salah saya ganti baut lebih gede, atau kalau nggak salah saya ganti baut yang lebih gede. Kita buka handle-nya ke sebelah kanan. Buat teman-teman yang ingin atau baru pengen belajar ngebuka reel, ya bersihin atau gimana, puternya selalu ke kanan, jangan ke kiri. Karena kalau dia muter kendornya ke kiri, kita kan muter ke kiri. Kalau dia searah, biasanya gampang kendor. Makanya dibuat oleh pabrik ke arah yang berlawanan, sebelah kanan. Oke. Nah, ini saya tambah lagi plat untuk penahan start drag-nya. Jadi kalau start drag-nya kendor, biasa kan sedikit oblak nih. Nah, fungsinya itu untuk menahan start drag ini biar nggak oblak-oblak.
Oke, start dragnya masih bawaannya kayak gini. Nah, ini kayak gini, bawaannya kayak gini. Terus ada dua, ntar saya fokusin dulu. Nah, ini ada dua plat di sini. Ini klikernya. Terus sebelah sini ini ada ring lagi, satu buah ring di luar, satu. Terus ini biasanya bisa. Kita coba buka dulu. Oh ya, ini untuk drag knobnya nggak saya ganti, masih seperti bawaan. Dia udah menggunakan, zoom, fokusin lagi lebih dekat. Nah, dia udah pakai bearing, jadi nggak saya ganti. Sebelah sini dia cuman kayak pakai penahan satu per, sama di belakangnya ada bahan kayak teflon. Oke, kita coba buka dulu. Di belakang. Maaf ya teman-teman kalau videonya suka miss fokus, karena lensa yang saya gunakan ini lensa manual, jadi ngatur fokusnya harus ngatur sendiri. Oke, congkel dikit aja. Oke, tuh, taruh bawah dulu. Ini bearingnya juga udah saya ganti dengan tipe tertutup. Oke, masih sangat lancar, nggak ada masalah yang ini. Terus one way, one way kalau nggak salah ini udah saya ganti, tapi lupa punya ini pakaian reel apa, tapi saya lupa. Kayak gini, masih daleman, masih bagus. Oke, lanjut ke bagian gear. Ini gear nggak saya ganti, masih pakai yang bawaan, karena kemarin coba ganti, kemarin merek, kalau nggak salah merek Maguro, kebetulan ada punya temen, tapi ternyata nggak cocok. Nah, sama satu lagi, kemarin dari spesifikasinya si Suruh Highway ini dia ada drag clicker, tapi dari seller dia bilang nggak ada, ini belum drag clicker. Tapi melihat dari bentuk dari main gearnya, ini ada coakan. Biasanya coakan di sebelah kiri kanan ini biasanya gunanya untuk drag clickernya, untuk penahan drag clicker. Biasanya drag clicker, baru ini ya, apa namanya, washernya. Ini washernya masih bahan kayak gini ya, kayak bahan apa yang nyebutnya. Buat teman-teman yang tahu nama bahannya boleh komen di bawah, kasih tahu sama ya. Ini bahannya kayak kertas gitu. Ini udah mulai tipis nih, ini udah mulai tipis, yang ya lumayan kerasa, jadi kalau narik sering ngelos padahal udah dikencengin. Ini dia, ada bekas-bekasnya. Kalau untuk giginya sendiri ini kelihatannya masih bagus, nggak ada cacat, nggak ada coakan. Oke, bagian gigi bawah buat rilisnya ini ada satu lagi, masih bagus.
nggak ada cacat. Oke, taruh sini. Bagian gigi plastik sebelah sini ini masih yang bawaan, belum saya ganti, masih bagus, nggak ada masalah. Bentar, lampunya mati. A few moments later. Oke, lampunya udah hidup. Bagian ini kita ke sini dulu, ke pinion. Nah, untuk pinionnya masih, penahan pinion masih lumayan, nggak ada cacat. Bagian pinion juga nggak ada cacat. Oke, masih bagus. Taruh dulu. Ini taruh dulu di sini. Terus di bagian clutchnya masih bagus, nggak ada kendala, nggak ada macet-macet atau oblak. Ini masih lumayan lah, masih oke. Rilisnya masih smooth. Kalau lihat dari fisik nggak ada masalah. Oke, bahannya masih plastik tapi sayangnya. Terus di sini nggak ada bearing. Kemarin sih pengen saya ganti pakai bearing, cuman kelihatannya nggak bisa. Karena kalau ditaruh bearing doang di sini nggak bakal nempel. Kita coba buka main shaftnya. Oke. Nah, main shaftnya kayak gini. Main shaftnya ini masih bawaan, belum saya ganti. Mungkinan bakal saya ganti, tapi cari part yang cocok. Nah, ini sudah saya ganti bearing. Kalau yang kemarin bawaannya itu dia pakai busing plastik. Saya ganti dengan bearing di sini. Nah, itu bisa. Hati-hati teman-teman, paling suka hilang. Ini juga udah saya ganti. Nah, ini tapi dibuka dulu nih. Dibuka dulu dan semua. Tuh. Kita kendorin dulu bagian guide-nya. Oke, di sini ada guide lagi satu. Tuh. Ini bisa dicopot juga sebenarnya. Cara nyopotnya bentar. Cukup tekan di sini. Tuh, udah lepas. Ini biasa tinggal dorong nih. Kurang lebih tinggal dorong lah ini. Tinggal dorong. Nah, terus di bagian sini ini udah saya ganti pakai bearing biar lebih halus. Tuh. Sini udah saya ganti pakai bearing. Bearingnya kecil. Tapi bearingnya dia nggak ketutup. Jadi sebelah sini ketutup, sebelah sini dia tipe terbuka. Kayak gitu. Oke. Taruh dulu. Oke, saya rakit lagi. Oke teman-teman, reelnya udah saya rakit kembali. Jadi reel ini menurut saya worth it karena murah pertama ya. Terus untuk bahan sendiri dia lumayan, menurut saya lumayan bagus. Terus untuk jeroannya sendiri juga kita lihat ya oke, sangat oke. Karena peruntuhan saya beli reel ini, pertama saya nggak mau ngeluarin budget lebih dengan reel-reel mahal, jadi saya coba yang murah. Ini sebagai objek belajar buat teman-teman juga yang mau
nyoba reel BC atau bed casting, beli yang murah aja dulu deh. Karena kalau beli yang mahal nggak kepake atau nggak doyan make sayang. Nah, reel ini cocok. Dan juga reel ini menurut saya kalaupun rusak, saya nggak rugi. Terus untuk kedalaman spool juga lumayan panjang. Lumayan dalam spoolnya, itu 100 meter, masih ada sisa sedikit di PE 0,8 atau 1 nggak salah. Terus di braking system dia udah bagus, dari 0 sampai 10 itu lumayan berpengaruh ya kliknya. Terus di clutchnya oke. Terus di handle, di bearing saya tambah sendiri karena saya kemarin dapat reel BC bekas. Jadi bearing yang ada di BC kemarin saya masukin ke sini. Terus putarannya smooth, saya pakai selama 3 bulan masih oke, belum ada kendala. Buat teman-teman yang kira-kira ingin nyoba bed casting, boleh deh coba nih reel. Oke kok, saya bisa rekomendasikan. Dan itu saja teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan. Like video ini jika kalian suka, komen jika kalian ada pertanyaan atau hal yang ingin sharing, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video.